Oke, bismillahirrahmanirrahim. Halo guys, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi bersama kami di Marola Channel. Guys, kelakuan Agus kali ini benar-benar membagongkan. Terkait polemik uang donasi Agus yang tidak kunjung selesai-selesai, kali ini Agus benar-benar kehilangan rasa malu dan lupa dengan ucapannya beberapa waktu yang lalu. Karena beberapa waktu yang lalu Agus pernah berkata bahwa dirinya tidak perlu uang, harga diri keluarganya lebih penting daripada uang katanya. Tetapi kali ini Agus kembali ngotot dan minta uang donasi 1,5 M tersebut adalah miliknya dan tolong kembalikan kepadanya, kata Agus. Sementara itu, Densu kali ini benar-benar dibikin muak dan menyesal telah ikut terlibat di dalam permasalahan Agus dengan Teh Novi. Jadi gini kata Densu ya, awalnya niatnya cuma mau membantu, tetapi malah gini jadinya, makin gak kelar-kelar katanya. Oke guys, tanpa berlama-lama lagi cerita videonya, ini dia, let's go. Mengejutkan, Agus Salim kembali tegaskan bahwa uang donasi pengobatan dirinya senilai sekitar 1,5 miliar rupiah harus dikembalikan kepadanya. Kembali terungkap di persidangan kedua di Pengadilan Negeri Tangerang hari ini terkait gugatan dari para pihak perwakilan para donatur yang menyoal status uang donasi pengobatan Agus Salim tersebut. Permintaan tegas Agus tersebut di tengah kesadaran bahwa manfaat uang tersebut telah dialihkan manfaatnya kepada korban bencana alam di NTT oleh pihak yayasan milik Pratiwi Novianti dan didukung oleh Denny Sumargo serta pihak donatur. Kisruh donasi Agus pun bukannya mereda, malah semakin panas bergulir. Lantas seperti apa tanggapan para pihak donatur dan juga pihak Novi atas tuntutan Agus Salim tersebut? Wah. Katanya nggak butuh uang. Ingat kan? Dulu Agus pernah berkata kalau buat apa uang, harga diri keluarga Agus lebih penting daripada uang. Nah sekarang malah ngotot minta uang 1,5 M dikembalikan kepada dirinya. Memang sejak kapan itu uang kamu, Gus? Sejak kapan kamu mencari uang itu? Itu uang kasihan, uang yang diberi gitu ya. Jadi jangan mengklaim itu uang kau lah, Gus ya. Ya kalau punya uang usaha sendirilah gitu ya. Oke guys, kita lanjut, gimana nih tanggapan Bang Dengsu soal ini? Donasi ke NTT, saya pakai uang saya untuk bantu juga dari dana CSR saya. Jadi saya itu ngeluarin duit untuk bantu penyelesaian masalah donasi. Dan kemudian CSR saya itu juga banyak sekali kita bantu orang. Sebelum ke NTT kemarin, saya sudah mengirimkan bantuan duluan ke sana kepada sekolah relawan yang sering kita kerjasama, kitabisa.com. Dana CSR pribadi dari saya yang memang sudah ada setiap bulan dan setiap tahun, ya kita publikasi semuanya. Karena kita tidak cari untung dari konten itu. Konten itu untuk berbagi, bukan untuk dapat untung. Ngerti kan maksudnya kan? Jadi memang tujuannya adalah untuk mengembalikan sebagian kepada masyarakat sesuai iman saya, di mana itu harus dibalikan kepada mereka untuk membantu, bukan untuk diuntungkan lagi. Jadi kalau ada orang yang berspekulasi di luar sana, saya dalam urusan donasi ini hanya mencari untung, ya inilah fakta yang saya punya. Memang kita cari untung, tapi untuk beberapa hal kita tidak mau. Dulu juga ada beberapa teman-teman artis yang meninggalkan anak, kita juga kasih semua AdSense-nya. Kemudian ada juga satu teman juga yang meninggal, kepada orang tuanya kita kasih semua AdSense-nya. Jadi kita tuh nggak sekedar bikin konten hanya cari untung. Jadi kalau ada yang membangun narasi ke sana, kita bantah semuanya dan silakan dicek. Kami itu betul-betul tidak cari untung sekedar hanya untuk jual-jual konten. Memang ada beberapa konten kita cari ya, tapi kan ada beberapa konten seperti kasus donasi ini yang udah riwet ini, ya udah, nih uangnya ambil aja, kita bagi-bagi deh, gitu. Nggak nyaman buat. Nggak nyaman. Oh, tapi lo ngeliat ini kayaknya rumit banget. Nah, lu sendiri sempat juga ada kena motivasi lah segala macam. Iya. Nah, lu ini gimana efeknya buat lu? Mungkin ke keluarga kah atau gimana? Ya nggak usah ditanya lah, pasti setiap orang secara nalar pasti merasa dirugikan kan. Cuma gue nggak akan membahas itu, karena menurut gue itu konsekuensi. Ketika gue membahas hal itu, yang gue cari apa? Pertanyaannya, apakah gue ingin mencari validasi? Apa gue ingin mencari klarifikasi? Apa gue ingin mencari pembelaan diri? Apa gue pengen dapat pengakuan? Kemana arahnya? Kalau gue dalam urusan donasi ini, yang gue cari adalah penyelesaian. Ya betul. Makanya tindakan waktu kemarin,
ke sana. Bahkan gue siap untuk menghadapi gugatan ke situ. Gary dan Novi. Nah, kira-kira akan nggak sih mempertemukan Gary dan Novi? Tadi udah aku jawab ya. Udah ampun-ampunan ya menikah sudah. Ya, urusan mereka aja internal. Terkait Pak Kasado sudah 2 kali parkir dari laporan Gary sudah. Dari laporan saya ya. Ya, Polda 2 kali. 2 kali dia manggil. Ya. Oh, udahlah. Tadi urus aja lah sendiri. Konten podcast koordinasi nih ada suara skrip di Situ ya. Nggak usah dibesar-besarkan lah, itu cuma suara di mana doang. Saya juga kemarin juga nggak yakin itu suara hantu. Kamu suara apa? Suara aku kayaknya. Soalnya aku cek sama editor ada suara kayak minta tolong kan. Katanya suara saya. Katanya. Ya udahlah, udah nggak usah digede-gede. oh balik lagi ke pas diskriminasi kok. Menurut aku tuh maksudnya menyangka kan kita maksudnya sampai kayak ini kan awalnya dari Novi sama Gary itu kan awalnya satu misi gitu ya. Tapi malah sekarang terfungsi gitu. Menyangka. Menyangka nggak maksudnya sampai Nggak ada yang menyangka urusan ini jadi macam gini sis. Iya, Semua kalau misalkan gue juga nggak nyangka jujur ya, kalau boleh gue tarik dulu kembali ya. Ya kalau bisa sih gue nggak mau terlibat sama sekali. Karena capek. Banyak hal yang terbengkalai semuanya, tapi ya nggak boleh ngomong gitu gue harus jalanin, gue selesaikan aja gitu. Makanya gue nggak mau terlalu bahas lagi, ya cukup ya. Dengar tuh Gus. Kok kasus ini gitu Pak itu bilang kalau dari Nggak ada pesan lagi, nggak mau bahas lagi. Siapa yang udah? Iya. masih Rudal. Celana dalam cowok masa nggak punya rudal? Iya. Nah, dengar tuh Gus ya, semua orang sudah muak dengan kelakuan kamu Gus. Jadi jangan bikin hal-hal yang aneh-aneh lagi gitu ya. Sudahi permasalahan ini, udah kembali aja ke akhir selesai. Gitu. Itu akan kita tetap tegas. berarti garda terdepan lah kalau untuk Pasti apapun itu saya ikutin. sampai akan ada laporan kan? Iya, karena gurunya kemarin sempat ada telepon dari kita. Itu sempat ada pembahasan dari temannya tentang case ini. Ini kan namanya media cepat banget naiknya. Apalagi namanya secara gamblang itu disebut dengan case-nya apa. Saya itu tidak menyebutkan case-nya apa. Kok dia katanya ketua yayasan tapi tidak bisa melindungi anak yang dalam lindungan yayasan kami gitu loh. Itu aja sih kalau saya. Nah, satu poin lagi, mungkin saya selama 3 tahun menjabat sebagai ketua yayasan, saya nggak pernah ngurusin yang namanya keuangan karena ada namanya bendahara ya, ada bagian adminnya gitu. Saya lebih ke aksi aja sih, karena kan ada ketua pasti melakukan sesuatu untuk orang lain yang membutuhkan. Jadi Tenovi menduga Gary menggelapkan uang yayasan, kan gitu kan? Nah, karena masih dugaan dan kemudian bukti-buktinya belum valid, jadi baiknya Tenovi memanggil Gary di kantor. Gary, ini ada uang terpakai, ini buat apa? Ini saran yang baik, ini benar nih. Saran yang baik. Jawabannya ada. Kalau Gary memakai uang itu untuk kepentingan yang sifatnya yayasan. Jadi itu dulu pertama. Jadi Tenovi bisa aja membuat laporan polisi, tapi itu nanti dulu. Karena sayang kalau laporan polisi belum sempurna, bukti-bukti belum lengkap, atau cerita-cerita saksi belum ada, nanti kemudian itu laporannya kemudian menjadi mentah. Makanya yang paling bagus, alangkah baiknya dipanggil dulu si Gary-nya untuk dimintai pertanggungjawaban terhadap penggunaan uang. Nanti kan Gary menjawab. Nah, kalau Gary tidak datang ketika dipanggil secara resmi, nah, baru langkah kedua yaitu Tenovi melakukan somasi terhadap Gary, somasi teguran hukum terhadap Gary supaya bisa mempertanggungjawabkan uang yang diduga dipakai oleh dia. Somasi ini adalah sekali dan 2 kali, gitu. Jadi somasi pertama dan somasi kedua. Itu kemudian kalau sama sekali tidak dijawab oleh Gary, baru berpotensi patut diduga Gary menggelapkan uang 1 juta. Jadi langkah hukumnya begitu. Pertama, memanggil musyawarah secara baik-baik. Kalau datang tentu ada penjelasan, bisa clear persoalannya. Tapi kalau tidak datang dipanggil secara baik-baik, bisa dilakukan dengan cara melakukan somasi. Somasi itu adalah teguran hukum. Nanti jawabannya adalah jawaban hukum. Begitu hukumnya bagaimana. Nah, itu somasi pertama. Kalau dijawab, nanti ada upaya penyelesaian dari situ. Tapi kalau somasi pertama nggak dijawab, ada somasi kedua. Kalau 2 kali somasi tidak dijawab, ini adalah pembuktian bahwasanya patut diduga terjadinya penggelapan. Setelah 2 kali somasi tidak dijawab, barulah si Tenovi kemudian punya potensi melaporkan ke kepolisian adanya dugaan penggelapan. Melaporkan LP, kan gitu kan, dugaan penggelapan. Tapi setelah somasi 2 kali, biasanya begitu. Iya, oke, mantap. Ini baru namanya praktisi hukum, memberikan edukasi yang baik kepada orang-orang yang terkait yang sedang mengalami permasalahan dengan hukum. Ini baru mantap ini ya. Jadi ini benar nih apa yang disarankan oleh salah satu praktisi hukum ini, bahwa Tenovi jangan buru-buru dulu lah untuk melaporkan Gary kepada kepolisian, karena nanti takutnya
laporan itu tidak lengkap, data-datanya apa segala macam, nanti laporan itu mentah jadinya, jadi nggak jadi diproses oleh kepolisian. Jadi lebih baik lagi Teh Novi dan juga Gary bertemu face to face gitu ya, hadapi permasalahan ini, perbincangkan gitu. Kapan perlu cari jalan keluarnya berdua, kembali lagi seperti yang dulu, adem ayem, kompak lagi mengurus yayasan. Itu baru mantap. Jangan ya itu lagi kepada Teh Novi dan juga Gary, jangan sedikit-sedikit membuat statement dimasukkan ke media sosial gitu, biar nggak jadi liar nanti, biar nggak jadi dibesar-besarkan oleh netizen nantinya. Dan juga terkait dari masalah Agus, aduh, Agus memang benar-benar memuakkan kalau membahas masalah Agus ini. Tapi harus gimana lagi, kami harus menyampaikan juga informasi-informasi baru tentang permasalahan Agus kepada para netizen. Jadi kesimpulannya, Agus harus tahu diri dan nyadar diri bahwa itu uang sudah habis dan tidak ada lagi, dan kemungkinan besar tidak akan bisa lagi diterimanya gitu. Jadi harus ikhlas dan rela gitu. Siapa tahu nanti dengan kekerendahan hatinya Agus, dengan rela ikhlasnya, siapa tahu nanti ada bantuan-bantuan lain yang akan diterimanya oleh Agus. Itu aja gitu. Oke guys, itu dia reaksi kita hari ini. Terima kasih banyak bagi yang telah menonton, dan sampai jumpa lagi di video berikutnya. Kita azan guys, salat dulu ya. Thank you. Thanks for watching.